Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzela Dila Syakira dengan NPM F1F021011 dari Prodi S1 Statistika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan website responsi HTML, di mana website responsi ini adalah sebuah metode dengan membuat suatu layout yang dapat disesuaikan dengan ukuran layar pengguna, baik dari ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak yang akan menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi device yang akan digunakan. Baiklah, di sini saya akan membuat website responsi dengan menggunakan Visual Studio Code, di mana saya telah membuat folder yang diberi nama dila.html, di mana pada folder ini di dalamnya terdapat file image yang akan digunakan pada website nantinya. Saya akan membuat file baru yang digunakan untuk HTML, CSS, dan JavaScript. Pada file HTML, saya akan membuatnya dengan nama dila.html. Kemudian, untuk CSS, saya akan membuatnya dengan menggunakan nama dila.css. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat file dengan nama dila.js. Pada file dila.html ini, saya akan mengaktifkan tanda seru. Saya pilih yang ini, maka akan muncul tampilan seperti yang ada. Tampilan ini merupakan struktur dasar pada HTML. Pada awal ini, saya langsung akan menghubungkan file HTML yang saya buat dengan file CSS. Pada awal ini, saya langsung akan menghubungkan file HTML yang saya buat dengan file CSS. Maka, saya menuliskan link dan href di sini. Saya akan mengisikan file yang akan dihubungkan ke CSS yang saya beri nama dila.css. Kemudian, judul yang akan saya buat adalah tumbuhan kaktus. Ini adalah skrip yang sudah saya buat. Saya menggunakan tag div, yaitu untuk mengkelompokkan elemen agar menjadi suatu grup. Di sini saya membuat 3 kelas, yaitu container, header, dan logo, dengan judul tumbuhan kaktus. Saya juga membuat kelas search, di mana saya menggunakan input type, placeholder, search here, dengan name search, yang dimana input ini digunakan sebagai kolom isian yang akan diisi oleh user. Kemudian saya menggunakan tag button, yaitu tombol yang digunakan untuk memproses data yang telah diinput user ke dalam teks. Lalu saya membuat kelas yang diberi nama bungkus video. Di dalamnya terdapat kelas yang saya beri nama video. Ini digunakan untuk menampilkan video pada website nantinya. Lanjut, saya menggunakan text center agar video yang ditampilkan itu berada di tengah. Video control mode autoplay ini berfungsi agar pada saat membuka website, video akan langsung berputar. Kemudian terdapat source src, nama video yang akan diputar di web dengan tipe video atau MP4. Terdapat kelas main yang di dalamnya terdapat kelas lab dengan subtitle jenis kaktus. Di sini saya menggunakan tag ul yang digunakan untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol. Biasanya simbol yang digunakan adalah simbol bulat.
Kemudian saya menggunakan tagly untuk menampilkan berbagai item yang akan ditampilkan. Ada ahref yang digunakan untuk membuat link aktif pada HTML yang akan memunculkan efek yang dapat diklik. Namun di sini saya menggunakan tagar agar pada saat mengklik nantinya akan berada langsung di halaman web. Di sini terdapat Melacactus azareus, Opuntia microdaisis, Pilosocereus pallidus, Cephalocereus senilis, Ariocarpus, dan Cereus tetragonus. Di mana Cereus tetragonus ini mempunyai confirm yang akan dihubungkan pada JavaScript. Kemudian terdapat kelas middle yang berisikan konten. Saya menuliskan subtitle fakta unik dengan menggunakan tag paragraf. Kemudian ada kelas right dengan subtitle cara merawat kaktus dengan beberapa cara, yaitu pastikan kaktus mendapat penyinaran yang cukup, jangan siram kaktus dengan air terlalu sering, letakkan kaktus di ruangan bersuhu sejuk dan teduh, gunakan komposisi media tanam yang tepat, lalu rutin memberi pupuk untuk kaktus. Yang terakhir, ada kelas footer menggunakan teks small agar tampilan teks yang ditampilkan nantinya kecil. Saya menuliskan copyright Marzela Dila copyright 2022 dengan nama saya Marzela Dila Syakira. Terakhir, saya akan langsung menghubungkan HTML ini dengan JavaScript. Maka saya menggunakan TypeScript src dengan nama file dila.js. Setelah membuat script pada HTML ini, maka saya akan menekan Ctrl S dan mengerun script tersebut. Berikut adalah tampilan web HTML yang saya buat. Menampilkan laman web menjadi lebih menarik dan lebih terstruktur, maka kita akan menggunakan file CSS. Di mana pada file CSS ini saya menuliskan beberapa aturan. Yang pertama ada tanda bintang yang berguna untuk mengatur tampilan keseluruhan pada web. Dengan aturan padding sama dengan 0, margin 0, yang dimana padding dan margin ini maksudnya digunakan untuk mereset padding dan margin yang bawaan dari HTML. Pada HTML, saya telah membuat beberapa kelas. Maka pada CSS akan memudahkan kita untuk membuat script. Yang pertama ada container dengan max width 1080 pixel dengan margin auto dan overflow hidden. Kemudian terdapat dot header dengan height 75 pixel, white 100%, kemudian ada background color yang telah saya sesuaikan. Pada header search button merupakan kelas header dan kemudian terdapat kelas lagi yaitu dot search button. Maka di sini saya memasukkan dot header, kemudian ada search button dengan plot right, padding 5 pixel, margin top 8 pixel, kemudian ada background yang telah saya sesuaikan, ada font size 15 pixel, border none, dan cursor pointer.
Lalu terdapat media screen dengan max wide 1080 pixel. Artinya layar maksimal sebesar 80 pixel dengan minimum 780 pixel yang memiliki aturan-aturan. Kemudian pada layar max sebesar 780 pixel dengan minimum 574 pixel memiliki aturan-aturan seperti berikut. Setelah membuat skrip pada CSS, maka kita akan menekankan Ctrl S dan akan kita lihat tampilan pada web tersebut. Berikut merupakan tampilan web yang terbaru yang telah diedit menggunakan CSS. Dapat dilihat tampilannya lebih menarik dan lebih terstruktur. Pada CSS ini, kita menggunakan cover, yaitu efek pengubah ketika mouse berada di atas sebuah elemen. Saya akan mencobanya pada saat mouse ini diletakkan di atas tulisan tumbuhan kaktus, maka warnanya akan berubah. Sama halnya ketika kita meletakkan mouse ini pada jenis-jenis kaktus, maka background warnanya akan berubah. Di sini saya membuat website responsi, maka saya akan mencoba mengklik kanan dan memilih inspect. Daun-daun kaktus memiliki duri-duri yang sangat tajam. Di mana bisa kita lihat tampilan layar ini di bawah 574 pixel atau setara dengan layar HP. Binatang lain yang mungkin akan memakannya. Dengan memiliki daun berbentuk duri, kaktus berhasil. Untuk membuat pop-up, maka saya menggunakan JavaScript. Di sini terdapat dua function, di mana function pertama yaitu function ll dan function kedua yaitu function kakak. Pada function yang pertama ini, pada file HTML yang dibuat merupakan function yang pertama. Dan kemudian function yang kedua. Pada function yang pertama, saat kita mengklik cari, maka akan menampilkan tulisan harap tunggu. Pada function yang kedua, yaitu function kakak ini, pada saat kita klik akan menampilkan mencari jenis kaktus. Apabila kita menginputkan suatu teks, maka akan menampilkan maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pada saat kita mengklik cancel, maka akan muncul tulisan jenis kaktus tidak ditemukan dan dokumen .git element by ID merupakan tempat penyimpanan sementara pada JavaScript. Untuk melihat hasil, maka bisa kita lihat di web yang kita buat tadi dengan mengklik Ctrl S. Di sini kita akan menuliskan kaktus berduri. Lalu kita klik cari, maka akan muncul tulisan harap tunggu. Klik OK. Kemudian kita klik Cereus tetragonus, maka akan muncul tulisan mencari jenis kaktus yang termasuk ke dalam Cereus tetragonus. Kita tulis kaktus candi. Lalu klik OK, maka akan muncul tulisan kaktus candi akan segera kami cari. Kemudian klik Cereus tetragonus lagi, tapi kali ini kita akan men-cancelnya. Maka yang
maka tulisan yang muncul adalah jenis kaktus tidak ditemukan. Sekian tampilan website yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.